Bli, tolong spill review DJP online, Bli, biar saya paham, bisa ngerti. Wih, kebetulan nih saya punya teman yang kerja di konsultan pajak di suatu perusahaan ini, dia orangnya nih. Bli, tolong spill DJP online katanya, Bli. Spill DJP online, review DJP online, oke. Oke semeton, kali ini saya akan mencoba jelaskan bagaimana menjalankan aplikasi DJP online yang berbasis web. Jadi, semeton bisa buka Google terlebih dahulu, lalu ketik DJP online seperti gambar berikut ya semeton. Oke, setelah itu semeton bisa pilih opsi paling atas. Nah, jadi tampilan pertama kali membuka DJP online seperti ini ya semeton. Oke, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai apa sih DJP online itu. Nah, DJP online berbasis web merupakan layanan pajak elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya semeton. Layanan ini dapat diakses melalui website DJP online ataupun aplikasi semeton. Oke, lanjut semeton. Jadi semeton bisa klik silang pada tampilan berikut. Nah, seperti itu ya tampilannya semeton. Jadi, jika semeton belum mempunyai NPWP, semeton bisa membuka pada kolom yang tersedia, yaitu belum punya NPWP. Nah, di sana semeton akan diarahkan mengisi data diri formulir untuk membuat NPWP, dan itu biasanya 1 hari kerja. Setelah mendapatkan NPWP, semeton bisa mengajukan aktivasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akses menjalankan DJP online dengan cara mengajukan e-fin pada kolom yang tersedia semeton. Setelah semeton sudah mempunyai NPWP dan sudah aktivasi mendapatkan e-fin, baru semeton bisa registrasi pada DJP online. Oke, kali ini saya akan login melalui akun saya. Kebetulan sudah terregistrasi semeton. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya semeton ketika sudah login. Jadi ada beberapa menu, yaitu informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Di sini saya akan jelaskan menu informasi terlebih dahulu ya semeton. Nah, di sini terdapat data diri WP atau wajib pajak. Nah, dapat dilihat ada tertera NPWP 15. Apa sih itu? Nah, NPWP 15 yaitu jumlah angka NPWP wajib pajak 15 digit, dan ada pula di sebelahnya NPWP 15. Nah, itu nomor induk kependudukan ya semeton, karena sekarang NPWP harus sinkron dengan NIK yang ada di KTP semeton. Di sini saya sensor untuk keamanan data pribadi saya ya semeton. Nah, di sebelah ada tabel kirim email. Jadi ketika NPWP saya hilang, saya bisa kirim melalui email melalui aplikasi ini semeton. Oke, selanjutnya ada menu profil ya semeton, berikut tampilannya. Nah, jadi apa saja yang terdapat di menu profil ini, yaitu data profil, daftar WP cabang, ubah kata sandi, dan terakhir aktivasi fitur. Jadi saya akan bahas yang pertama, data profil. Nah, data profil sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu data utama, data lainnya, data KLU, anggota keluarga, dan yang terakhir info perpajakan. Jadi di sini saya akan jelaskan pada bagian informasi perpajakan saja ya semeton, dikarenakan bagian lainnya hanya data pribadi saya saja. Jadi info perpajakan ini adalah informasi tentang apa saja yang saya harus wajib lapor pada pelaporan tahunan yang biasanya dilakukan awal tahun Januari hingga akhir April semeton. Dan adapun KPP administrasi itu wilayah yang ada pada KTP seperti kita tinggal di Denpasar Barat, jadi kantor pajaknya KPP Denpasar Barat, begitu juga seterusnya ya semeton. Nah, adapun nomor telepon KPP-nya, dan setelah itu ada account
presentatif atau bisa disingkat AR. Nah, itu biasanya untuk memberi edukasi kita dan kita bisa konsultasi pada AR tersebut semeton. Nah, yang terakhir ada status WP di sini semeton. Status saya aktif ya semeton, jadi saya selalu memenuhi wajib pajak saya setiap tahunnya semeton. Nah, selanjutnya ada daftar WP cabang semeton. Jadi, WP cabang itu ketika semeton mempunyai usaha di luar daerah KTP semeton. Misalnya, saya kan sudah terdaftar jadi wajib pajak di daerah Denpasar Barat. Nah, ketika saya mempunyai bisnis atau usaha di luar Denpasar Barat, saya bisa daftarkan NPWP NPWP usaha saya di sini semeton. Nah, selanjutnya ada ubah kata sandi ya semeton. Jadi ketika semeton ingin mengubah kata sandi DJP online bisa di sini ya semeton. Oke, di sini ada aktivasi fitur ya semeton. Jadi aktivasi fitur ini semeton bisa centang salah satu sesuai kebutuhan semeton yang mana semeton ingin tampilkan pada fitur DJP online ya semeton. Oke, selanjutnya ada menu bayar ya semeton. Nah, jadi di situ ada tertera e-billing, itu biasanya membuat tagihan pajak, biasanya itu untuk ID tagihan semeton. Nah, biasanya itu digunakan untuk perusahaan yang selalu bayar pajak karyawan, pajak penghasilan. Di sana semeton buat ID-nya. Jadi semeton bisa klik, di sana sudah ada petunjuknya dan arahan yang jelas ya semeton. Oke, selanjutnya ada menu lapor ya semeton, dan di sana tertera ada pelaporan dan di sebelahnya ada pra pelaporan. Nah, di menu pelaporan terdapat e-form, e-filing dan bea materai. Nah, e-form ini biasanya digunakan untuk melaporkan SPT tahunan, dan menu e-filing itu untuk melaporkan PPh 21 contohnya semeton. Nah, untuk menu bea materai itu ditujukan bagi perusahaan kena pajak yang telah ditetapkan sebagai pemungut bea materai. Itu biasanya notaris semeton atau pihak ketiga yang melakukan perdata perjanjian utang piutang dan pembuatan akte tanah seperti itu semeton. Nah, di menu pra pelaporan itu ada e-bupot, unifikasi dan e-bupot pasal 23 dan 26. Jadi dulu yang digunakan untuk bukti potong itu e-bupot 23 dan 26, tetapi yang sekarang menggunakan e-bupot unifikasi semeton. Oke, selanjutnya yang terakhir ada layanan. Jadi pada menu layanan ini terdapat program pengungkapan sukarela atau bisa kita sebut teks amnesti jilid 2. Selanjutnya ada EPBK, biasanya ini untuk pemindah bukuan ketika terdapat salah input ketika lapor pajak. Selanjutnya ada EPHTB, ini biasanya dilakukan untuk bea perolehan hak tanah atau bangunan. Selanjutnya ada KSWP, ini untuk memperoleh informasi NPPN atau norma-norma pengguna. Oke semeton, ini ketika semeton sudah melakukan pelaporan SPT tahunan pada menu e-filing yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikut semeton dapat lihat lampiran yang dikirimkan oleh pihak pajak semeton. Nah, jadi ada beberapa saran untuk meningkatkan kualitas DJP online berbasis web, yaitu pertama meningkatkan keamanan, yang kedua meningkatkan fitur, yang ketiga meningkatkan sosialisasi. Jadi DJP online berbasis web perlu ditingkatkan keamanannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data wajib pajak. Yang kedua, DJP online berbasis web dapat dilengkapi dengan fitur-fitur baru untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna. Yang ketiga, DJP perlu meningkatkan sosialisasi tentang DJP online berbasis web agar lebih banyak wajib pajak memanfaatkan layanan ini. Sudah caranya, gampang kan? Mantap Li. Nah, jadi kesimpulannya DJP online itu digunakan untuk memudahkan kalian agar bisa mengakses atau membayar pajak atau melaporkan SPT pajak tahunan kalian dimanapun kalian berada. Jadi SPT pajak ini sangat memudahkan kalian untuk mengakses dimanapun. Terima kasih.